Kehidupan ini tidak bisa ditebak, seperti pandemi yang datang tiba-tiba. Banyak hal bisa berubah dalam sekejap. Dari sana, kita belajar menghargai orang yang selama ini mungkin kita abaikan. Pernikahan mereka tidak dilandasi oleh cinta yang tumbuh dalam waktu panjang. Dina dan Farhan hanya berkenalan singkat, bahkan bisa dibilang sekilas pandang. Mereka diperkenalkan oleh seorang sepupu yang dekat dengan keduanya, dengan harapan bisa saling cocok. Awalnya, Dina tak terlalu tertarik. Farhan tampak terlalu serius, terlalu tenang, tak seperti pria yang biasanya mencairkan suasana dengan humor atau obrolan hangat. Namun, dorongan dari keluarga begitu kuat. Ibu Dina meyakinkan bahwa cinta bisa tumbuh setelah menikah. Teman-temannya pun mengatakan bahwa Farhan pria baik, bertanggung jawab, dan siap lahir batin untuk menjadi suami. Sementara Farhan menerima lamaran itu karena merasa waktunya tiba dan Dina tampak sebagai sosok yang lembut dan santun. Maka pernikahan pun digelar dengan harapan dan doa yang mengalir deras. Namun, tak ada yang tahu bahwa perkenalan singkat itu akan membawa mereka pada perjalanan emosional yang rumit dan penuh ujian. Sejak awal Dina sudah menyimpan keraguan di dalam hatinya. Meski pernikahan mereka berjalan lancar dan semua orang terlihat bahagia, ada sesuatu dalam dirinya yang tak sepenuhnya yakin. Farhan adalah pria baik, sopan, dan bertanggung jawab. Tapi ia bukan tipe yang mudah membuat hati hangat hanya lewat kata-kata. Tidak ada ucapan cinta, tidak ada perhatian kecil yang biasa Dina lihat dari pasangan-pasangan lain. Ia merindukan hal-hal sederhana seperti pesan singkat, berisi, jaga diri baik-baik, atau kejutan kecil saat pulang kerja. Tapi itu tidak pernah ada. Farhan lebih sering diam, menjawab seperlunya, dan menghabiskan waktu dengan pekerjaannya atau membaca buku. Dina mulai bertanya-tanya, apakah Farhan benar-benar mencintainya? Ataukah pernikahan ini hanya karena tekanan umur dan restu keluarga? Keraguan itu pelan-pelan tumbuh menjadi jarak. Meski mereka tinggal di atap yang sama, Dina mulai merasa kesepian di dalam rumahnya sendiri. Hari-hari setelah pernikahan berlalu dengan sunyi yang membingungkan. Dina berusaha menyesuaikan diri, tapi setiap pagi yang ia lalui bersama Farhan terasa seperti dua orang asing yang hanya berbagi dapur dan tempat tidur. Farhan tidak pernah bersikap kasar, tapi juga tidak pernah menunjukkan kasih sayang dengan jelas. Semua serba kaku, mengobrol pun sering berakhir dengan hening yang canggung. Setiap kali Dina mencoba membuka obrolan, respon Farhan seringkali datar, singkat, atau terlalu serius. Dina yang terbiasa dengan kehangatan, tawa, dan kebersamaan dalam keluarganya mulai merasa seperti terjebak dalam pernikahan yang hampa rasa. Ia menanti-nanti ada perubahan, sebuah keajaiban kecil yang menunjukkan bahwa Farhan sebenarnya menyayanginya. Tapi harapan itu seperti berjalan lambat, nyaris tidak bergerak. Rasa rindu akan cinta yang hidup dan terasa nyata mulai mengusik pikirannya. Ia pun mulai bertanya dalam hati, apakah ia telah salah memilih atau hanya belum diberi waktu cukup untuk saling mengenal. Seiring berjalannya waktu, rasa frustasi dalam diri Dina semakin menumpuk. Ia mulai mudah tersinggung, marah karena hal-hal kecil, kadang hanya karena Farhan lupa menanyakan kabarnya atau terlalu fokus pada pekerjaan. Dina sering ngambek, memilih diam berhari-hari, bahkan kadang menangis diam-diam di kamar mandi agar tak terdengar. Ia ingin dimengerti, tapi Farhan seolah tidak peka. Setiap kali ia menyuarakan perasaannya, Farhan hanya terdiam atau menanggapinya dengan logika.
bukan empati. Dalam beberapa pertengkaran, Dina mulai mengucapkan hal yang sebenarnya ia tak yakin ingin lakukan. Aku mau pulang saja ke rumah mama, mungkin kita terlalu berbeda. Kadang ia bahkan menyebut kata cerai, meski hatinya sendiri terasa sesak saat mengatakannya. Bukan karena ia benci Farhan, tapi karena ia bingung, apakah ini benar-benar cinta atau hanya dua orang yang mencoba menjalani peran tanpa benar-benar mengenal hati satu sama lain. Setiap kali emosi memuncak, Dina lebih memilih pergi daripada bertahan dalam diam yang menyakitkan. Ia sering pulang ke rumah orang tuanya, membawa serta pakaiannya dan alasan-alasan yang tak sepenuhnya jelas. Orang tuanya pun mulai bingung, tapi tak ingin terlalu ikut campur. Bagi mereka, pernikahan adalah hal yang harus dijaga, tapi tak bisa dipaksakan jika salah satu sudah tak sanggup. Dina juga tak tahu apa yang ia cari sebenarnya, ketenangan, pengertian, atau hanya pelarian dari kenyataan. Ia hanya merasa kosong dan kecewa. Sementara itu, Farhan hanya bisa diam saat Dina pergi. Ia tidak pernah mengejar, tidak pernah meminta untuk bertahan. Bukan karena tak peduli, tapi karena ia takut kata-katanya malah memperkeruh suasana. Ia merasa serba salah, ingin memeluk tapi takut ditolak, ingin menjelaskan tapi tak pandai bicara. Maka ia hanya menunggu, berharap Dina kembali seperti sebelumnya. Meski hatinya tak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dalam sepi yang ia sendiri tak mengerti cara meredakannya. Dina mulai mengalihkan kesepiannya dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-temannya. Ia merasa lebih hidup saat berada di luar rumah, tertawa bebas, bercerita tanpa takut disalahpahami, dan merasa dipedulikan tanpa harus meminta. Grup pertemanan lama jadi tempat pelariannya, nongkrong di kafe, liburan singkat, bahkan sekedar duduk di mobil sambil mendengarkan musik bersama sahabat terasa jauh lebih menenangkan dibanding pulang ke rumah yang sunyi. Dina tidak selingkuh, tidak mencari pria lain, tapi ia juga tidak merindukan rumah. Ia merasa rumah bukan tempat yang hangat, bukan tempat ia bisa menjadi diri sendiri. Farhan menyadari perubahan ini, namun tidak mengatakan apapun. Setiap kali Dina pulang larut atau menginap di rumah sahabatnya, Farhan hanya menyambut dengan senyuman tipis dan 1-2 kalimat singkat. Di hatinya, ia ingin berkata banyak, ingin meminta Dina untuk tinggal lebih lama di rumah. Tapi lidahnya seakan terkunci oleh ketakutan, takut menyakiti, takut memperburuk keadaan, dan takut benar-benar kehilangan. Farhan menyadari betul bahwa jarak antara dirinya dan Dina semakin lebar. Tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap keinginannya untuk menegur atau sekedar mengajak bicara serius selalu dihalangi oleh rasa takut salah ucap, takut menyulut emosi Dina lagi. Ia merasa dirinya bukan pria yang cukup baik dalam mengungkapkan perasaan. Bahkan untuk mengatakan aku rindu pun terasa berat di lidahnya. Ia hanya bisa menunjukkan lewat hal-hal kecil, memperbaiki sandal Dina yang rusak diam-diam, memastikan air hangat selalu tersedia di kamar mandi, atau menyiapkan teh kesukaan Dina saat ia pulang larut. Tapi semua itu sering luput dari perhatian Dina, karena yang ia rindukan bukan perlakuan, melainkan keterlibatan. Farhan merasa serba salah. Jika terlalu diam, Dina merasa tidak dicintai. Jika mencoba bicara, suasana berubah tegang. Bahkan ia memilih jalan yang menurutnya paling aman, menahan semuanya sendiri, berharap badai ini segera berlalu, dan semoga dalam diamnya cinta itu masih bisa tumbuh perlahan. Hari-hari mereka berjalan seperti dua orang sekamar tanpa percakapan bermakna. Mereka berbagi ruang tapi tidak hati. Dina sibuk dengan dunianya sendiri, sementara Farhan larut dalam rutinitas yang nyaris tak pernah berubah.
Hubungan mereka seperti benang tipis yang nyaris putus. Tak putus karena tak ada yang benar-benar memotongnya, tapi juga tak kuat karena tak ada yang benar-benar menggenggam. Kadang mereka duduk di ruang tamu bersama, tapi tak ada kata yang mengalir, hanya suara televisi sebagai pelarian dari keheningan. Dina mulai terbiasa tanpa kehadiran Farhan dalam percakapannya, dan Farhan pun mulai merasa bahwa mungkin memang dia tak cukup layak untuk membuat istrinya bahagia. Meski di lubuk hati terdalam, mereka sama-sama belum ingin menyerah. Tak satu pun dari mereka berani mengakui bahwa mereka rindu. Rindu masa yang bahkan belum pernah mereka miliki bersama. Mereka tidak sedang saling membenci, hanya sedang saling kehilangan arah dalam cinta yang belum sempat bertumbuh. Lalu dunia tiba-tiba berubah. Pandemi COVID-19 datang seperti badai yang tak terduga. Dalam sekejap aktivitas berhenti, jalanan sepi dan berita kematian muncul hampir setiap hari. Orang-orang kehilangan pekerjaan, kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dina dan Farhan yang biasanya sibuk dengan rutinitas masing-masing, kini harus menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama. Awalnya, ini terasa janggal dan canggung. Dua orang yang biasanya saling menghindar, kini terjebak dalam ruang yang sama selama berhari-hari. Tapi saat kabar duka mulai datang bertubi-tubi, sahabat Dina yang dinyatakan positif, paman Farhan yang meninggal setelah dirawat di ICU, mereka mulai menyadari satu hal. Hidup ini ternyata begitu rapuh. Kematian terasa begitu dekat, begitu nyata. Dan dari rasa takut itulah, perlahan hati mereka mulai bergetar. Untuk pertama kalinya, mereka mulai benar-benar memperhatikan satu sama lain. Bukan karena terpaksa, tapi karena takut kehilangan yang belum sempat mereka perjuangkan. Kabar duka datang bertubi-tubi, menggugurkan kesibukan dan ego yang selama ini menutup mata hati mereka. Sahabat dekat Dina yang selama ini menjadi tempat curhat dan tawa, dinyatakan meninggal hanya beberapa hari setelah dirawat. Dina terpukul. Ia menangis dalam diam, memeluk ponsel yang penuh kenangan bersama sahabatnya, merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Di sisi lain, Farhan juga menerima kabar bahwa pamannya, sosok yang selama ini menjadi panutan, berpulang akibat komplikasi COVID. Untuk pertama kalinya, mereka duduk berdampingan tanpa kata, hanya saling menggenggam tangan di tengah isak tangis dan ketakutan. Dinding emosi yang selama ini mereka bangun runtuh perlahan. Farhan mengusap air mata Dina, dan Dina memeluk Farhan erat-erat. Mereka sadar betapa mudahnya kehilangan datang, bahkan sebelum sempat benar-benar saling mencinta. Ketakutan kehilangan membuat mereka menundukkan gengsi, menanggalkan jarak, dan menatap satu sama lain dengan pandangan yang berbeda, lebih jujur, lebih dalam, lebih hangat. Sejak hari itu, sikap mereka mulai berubah. Bukan secara tiba-tiba, tapi perlahan dan nyata. Dina mulai memperhatikan gerak-gerik Farhan yang dulu ia anggap dingin. Ternyata tanpa sadar, Farhan selalu memastikan ada makanan hangat di meja saat ia pulang. Ia selalu memeriksa suhu tubuh Dina setiap pagi. Bahkan diam-diam menyiapkan vitamin dan masker untuknya. Hal-hal kecil yang dulu luput dari pandangan Dina kini terasa begitu bermakna. Sementara Farhan mulai berani menatap wajah istrinya lebih lama, menyadari bahwa Dina bukan sekedar sosok cerewet yang sering marah tanpa sebab, tapi perempuan yang hanya ingin dimengerti dan disayangi. Mereka tak langsung saling bicara panjang, tapi keheningan di antara mereka kini terasa berbeda. Bukan lagi hening yang dingin, melainkan tenang dan menenangkan. Mereka mulai duduk berdua lebih sering, sekedar menikmati teh hangat sambil mendengarkan berita malam.
cinta mulai tumbuh. Bukan dari gairah besar, tapi dari rasa takut kehilangan dan kesadaran bahwa mereka ternyata saling peduli, hanya tak tahu cara menunjukkannya. Hari demi hari, kehangatan yang dulu tak pernah ada mulai perlahan menyusup ke sela-sela rutinitas mereka. Dina mulai lebih sabar, tak lagi mudah marah seperti dulu. Ia belajar memahami bahwa cinta Farhan tak hadir lewat gombalan atau kejutan romantis, melainkan lewat tanggung jawab, ketenangan, dan kesetiaan yang tak pernah goyah. Ia mulai menghargai cara Farhan merapikan rumah saat Dina tertidur lebih awal, atau cara Farhan selalu mengecek pintu setiap malam untuk memastikan keamanan. Di sisi lain, Farhan pun berusaha lebih terbuka. Ia mulai belajar memuji, mengucapkan terima kasih, bahkan sesekali mengelus kepala Dina saat melihat istrinya lelah. Momen sederhana itu begitu menyentuh bagi Dina. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia rindukan. Mereka masih belajar, masih canggung kadang-kadang, tapi kali ini ada usaha dari keduanya. Mereka tidak lagi saling menunggu untuk dimengerti, tapi mulai berusaha memahami. Cinta mereka mungkin tumbuh lambat, tapi kini tumbuh dengan arah yang benar. Farhan mulai memberanikan diri melakukan hal-hal yang dulu selalu ia hindari. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang mereka siapkan bersama, ia berkata pelan, "Aku takut kehilangan kamu." Kata-kata itu begitu singkat, tapi terasa seperti membuka pintu yang lama terkunci. Dina terdiam, matanya mulai basah. Selama ini ia menunggu ungkapan seperti itu, kalimat sederhana yang menegaskan bahwa ia benar-benar berarti. Farhan memegang tangan Dina, genggaman yang dulu terasa canggung, kini terasa meyakinkan. Malam itu mereka berbicara lebih dari biasanya, tentang rasa takut, tentang harapan, tentang awal yang terlalu terburu-buru namun tak ingin diakhiri. Mereka sama-sama mengakui banyak hal yang belum dipahami, banyak luka yang pernah terucap karena salah sangka. Tapi malam itu juga, mereka sepakat untuk tidak lagi saling menjauh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka tidur dalam pelukan, bukan karena kewajiban, tapi karena hati mulai luluh. Kejujuran yang tertunda itu menjadi awal baru dari cinta yang mulai nyata. Setelah malam itu, segalanya berubah pelan tapi pasti. Rumah yang dulu terasa sunyi, kini lebih hidup dengan tawa kecil dan percakapan ringan. Dina mulai memasak lagi, bukan karena kewajiban, tapi karena ia ingin melihat Farhan menikmati makanannya. Farhan pun mulai terbiasa membantu di dapur, sesekali mencuri-curi kesempatan memeluk Dina dari belakang sambil tersenyum malu-malu. Mereka mulai berjalan beriringan, belajar dari masalah masing-masing. Bahkan saat perbedaan muncul, mereka tak lagi membiarkannya menjadi jurang. Mereka belajar duduk bersama, saling mendengarkan, meski kadang dengan air mata. Farhan mulai menuliskan catatan kecil berisi kalimat sederhana, seperti "jaga kesehatannya", yang diselipkan di saku tas Dina. Sementara Dina mulai sering mengusap punggung Farhan saat ia pulang lelah. Kebersamaan yang dulu terasa dipaksakan kini menjadi kebutuhan. Mereka bukan hanya suami istri, tapi sahabat, teman belajar, dan tempat pulang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kini mereka memilih untuk saling memperjuangkan. Kini beberapa tahun telah berlalu sejak awal pernikahan yang serba asing itu. Pandemi telah mereda. Dunia perlahan pulih, dan begitu pula rumah tangga mereka. Tak banyak yang tahu betapa berat proses yang mereka lalui untuk sampai di titik ini. Dari saling diam, saling marah, sampai akhirnya saling menggenggam. Dina dan Farhan kini bukan lagi dua orang asing yang hidup dalam satu atap. Mereka telah menjadi satu tim, yang meski berbeda cara mencinta,
kini tahu bagaimana mencintai dengan cara yang benar untuk pasangannya. Dina belajar bahwa cinta tak selalu datang dalam bentuk kata manis, tapi bisa hadir dalam kesetiaan yang tenang. Farhan pun sadar bahwa perempuan tak hanya butuh diberi, tapi juga dipahami dan dipeluk dalam rasa. Rumah yang dulu dingin kini hangat, bukan karena keadaan luar, tapi karena hati mereka tak lagi saling menjauh. Mereka bersyukur karena cinta mereka bukan tumbuh dari cerita indah, tapi dari ujian yang menyadarkan bahwa tak ada yang lebih menakutkan dari kehilangan orang yang sebenarnya begitu berarti.